Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Miqdad Saroni. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita berada di program Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa selama bulan Ramadan kali ini. Dan seperti biasa ya sahabat Erlisa, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ngaji bersama Kiai Maskuri. Ini salah satu ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Ranting Bangsri 2 ya. Beliau ini sebagai ketua LDNU-nya, dan beliau juga ini salah satu aktivis gerakan pemuda Ansor yang aktif di Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Bangsri. Ya, alhamdulillah. Dan kita langsung sapa beliau, ini sudah bersiap dengan kitabnya dan nanti kita akan ngaji. Assalamualaikum ya Mas Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Selalu semangat. Oke, dan pada kesempatan kali ini ya, sahabat Erlisa, para pemirsa dan pendengar, kita akan melanjutkan ngaji kita. Kemarin kita sudah ngaji kitab Takriratus Sadidah, berkenaan tentang bab wudu dan juga fadilahnya. Yang kemarin kita alhamdulillah kita sudah ngaji. Dan ini kita ngaji lagi, masih di bab wudu ya? Iya. Nah, masih di bab wudu, karena memang bab wudu ini sangat menarik untuk kita bahas. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, terkait sunnah dan sebagainya, kita nanti akan bahas. Dan sebelum ke sunnah, kita harus ada fardunya ya? Ya betul. Kalau kita bahas sunnah dulu, fardunya hilang, padahal wajib ya? Wajib. Oke, kita akan ngaji tentang fardu wudu. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Pecinta Radio Erlisa yang saya muliakan dimanapun Anda berada, melanjutkan ngaji kemarin bab wudu. Sekarang kita akan bahas bab furudul wudu, bab fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Dalam kitab ini diterangkan furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran. 4 dari 6 tersebut telah ditetapkan di dalam Al-Quran. 4 dari 6 tersebut. 4 dari 6 tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa saja 4 itu? Wahiyya ghuslul wajhi. Ghusl bukan gis ya. Gis, ya. Tentu gisel lagi. Okay. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, membasuh 2 tangan. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ada 4. Sedangkan ya. masih sisa 2. Masih sisa 2. Duanya dari mana? Wa isnani bis sunnati. 2-nya diambil dari hadis. Dawuhnya Rasulullah SAW. Apa 2 itu? Wahuma an-niyatu wat tartibu, yaitu niat dan tartib. 4 yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran itu, ini di dalam surat Al-Maidah ayat 6,
Maidah itu artinya hidangan ya. Hidangan. Sedangkan puasa-puasa ini kok membahas hidangan kita nggak etis ya. Hidangan dan harus prasmanan nih. Iya. Nah, Oke. nah, dulu surat Al-Maidah ini turunkan atas permintaan siapa itu? Umatnya Nabi Isa. Nggak bisa. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad itu kan apa namanya itu pengikutnya namanya sahabat. Sedangkan umatnya Nabi Isa itu namanya Hawariyin. Hawariyin. Itu minta hidangan langsung dari langit. Langsung kontan. Prasmanan lagi. Tapi Nabi Isa juga cerdik. Barang siapa yang bungkus, nah cara saiki bungkus, sing nggawa mulih pakanan iki jadi babi. Gitu ya. Iya, sampai keras gitu kan. Artinya nggak boleh dibungkus. Ya kudu dintekno rek sak enggon. Nah, itu dulu itu. Itu surat Al-Maidah. Itu asbabul nuzulnya. Rabbana anzil alaina ma'idah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa tamik warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa ini tuh kalau saya sering nyarkop selalu dibaca teman saya. Teman saya itu kepengen itu rezeki terus. Maka doa ini sering diulang paling keras sekali. Saya sampai bingung sampai hitungan berapa saya tadi wiridan itu. Kemana-mana yang dibaca itu Gitu ya. Karena pengen banyak rezeki. Nah, alhamdulillah sekarang orangnya naik pesawat ke Lombok. Hasil doa tadi itu. Iya. Melanjutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4 disebutkan di sini. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum, dan basuhlah tanganmu. Ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu, usaplah. Bi ru'usikum, kepalamu. Wa arjulakum. Nah, kalau ini pakai wa arjulikum berarti kaki diusap, tapi ini wa arjulakum diatofkan kepada aydiyakum atau wujuhakum, faghsilu arjulakum, dan basuhlah kaki-kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Cara basa Jawane polok. Polok. Ya. Bukan pelolok, polok. Kalau melolok apalagi pelok ya. Kalau melolok itu bidadari. Oh, Huril gitu ain. ya. Huril ain adalah Huril ain. bidadari sing melolok mripate. Belalak mripate. Tapi kalau bidadari yang di sungai sebelah Kamsel itu namanya bidadari sing melolok mripate, kuntilanak kan. Oh gitu. Ada ya. Ada. Dan saya tahu namanya yang pimpinannya gitu. itu, Wah, Nyi ya. Basingah itu. Oh gitu. Kapan-kapan kenalan nih? Saya nggak mau jelek orangnya. Oh gitu. Oke, ya lanjut. Ya. Oke. Di sini diterangkan ada 4. Nah, makanya diterangkan di sini al-awalu an-niyatu. Fardunya wudu adalah yang pertama niat. Niat itu yang populer, Iya. yang masyhur di masyarakat adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Padahal niat tidak harus seperti itu. Ada 3 pilihan niat. Yang pertama, Ada beberapa pilihan niat ya. ada Oke. 3. Yang satu, fayanwi raf'al hadasi. Seseorang bisa berniat raf'al hadasi, menghilangkan hadas itu. Nawaitu raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadasi, sah wudunya. Yang kedua, Nama itu raf'al hadasi. Yang pertama, nawaitu raf'al hadasi. Yang kedua, awil wudu'a atau nawaitul wudu'a. nama itu wudhu. Saya berniat untuk wudhu. Nah, sudah sah. Sudah sah. Yang ketiga, awit toharota lisolati. Berarti kalau dirangkum, nawaitu toharota lisolati. Oh, itu sholat. Ini saya sangat jarang sekali yang tahu. Iya. Jadi niat itu tidak harus yang masyhur, yang telah kita hafal sejak kecil itu tidak. Kalau kita ngajarin orang yang baru belajar wudhu dan susah ngapal terlalu panjang, cukup nawaitul wudu'a. Atau cara basa Jawane niat ingsun wudhu pun sah niku. Atau nawaitu raf'al hadas. Atau nawaitu toharota lissolati. Niku pun sah. Niki niat. Jadi niat itu ada beberapa pilihan tadi. Pilihan. Kalau tadi nawa itu wudhu'ah. Nawaitu raf'al hadasi. Al-hadasi. Terus yang kedua nawaitul wudu'a Itu wudhu'ah. atau nawaitu toharota lissolati. Jadi
simple sih ya. Kalau kita ya sering itu ya, nama itu wudu lirafil hadasi. Nawaitul wudu lirafil hadasil asghari Asghari fardhal lillahi ta'ala. Kenapa kok panjang seperti itu? Seorang kiai itu mengarang itu tujuan supaya mencakup semuanya. Oh gitu. Okay. Sunah-sunahnya dapat, ya kan? Iya. Terus ini malah dua niatnya, nawaitul wudu'a lirafil hadasi. Dua ini sudah kesebut semuanya. Nah, itu kiai kita luar biasanya seperti itu. Dan lafal-lafal niat yang beredar, niat sholat yang beredar di masyarakat itu adalah hasil karangan ulama. Karena sebenarnya niat itu simpel sekali ya. Nah, seperti jenengan niat setelah niat sholat mutlak cukup usolli sudah selesai. Atau niat ingsun sholat sudah. Atau niat duha ya usolli duha sudah selesai. Itu simpelnya dan sah. Dan sholat fardu pun cukup 3, usolli, terus fardunya sama namanya. Nah, usolli fardu duhri sudah cukup simpel. Sedangkan jumlah rokaat terus lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Tapi kalau disebut semuanya sunnahnya dapat. Tapi kalau bagi seseorang yang sholatnya itu was-was, ya, sholat yang niatnya berkali-kali seperti mau sholat id ya kan, Allah sampai 7 kali baru jadi. Nah itu mending pakai yang simple. Usolli sunatud duhra. Gitu ya. Simple selesai. Untuk niat ingsun sholat duhur. Gitu ya. Dalam hati. Kalau wudu tadi nawaitul wudu'a sudah sah. Sah. Niat ingsun wudu. Seperti kalau Jawa boleh. Niat ingsun wudu. Nah, selesai. Ngajarin mu'alaf misalnya, terlalu ribet. Atau orang narapidana yang kepengen wudu, saya kepengen wudu yang simpel, ajarin yang itu aja dulu. Nanti kalau sudah lancar baru tambahi. Kalau langsung nawaitul wudu lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, aku gak iso ngapal lah ya Kang. Susah kan? Iya, terlalu panjang ya. Mas, niat ingsun wudu simpel. Sholat juga niat ingsun sholat duhur sudah selesai. Yang penting niatnya itu tadi ya. Oke, lanjut Jai. Waktuha, kapan kita niat? Ingda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika membasuh awal bagian dari wajah. Ketika kita membasuh wajah pertama kali itu langsung nawaitul wudu'a. Itu karena ketika membasuh awal itu kita niat sudah niat. Itu kalau seandainya karena awal dari wudu adalah membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum. Sedangkan niat ini kan bersumber dari hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Itu fardu yang pertama. Fardu yang kedua adalah asani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kenapa kok disebut wajihi? Wajah itu disebut wajhi kenapa? Summiya bidzalika li'anna bihi taqaul muwajahah. Karena dengan wajah bisa muwajah. Wajah itu bertatap muka. Makanya adanya bertatap muka. Nah, karena nggak mungkin membelakangi muka. Nah, makanya disebut wajah. Karena dengan wajah bisa muwajah. Itu secara lafaz. Face to face. Wajah ya. Itu. Kayak gini ini bagian daripada ya majlis ya. Berwajah. Dan kita juga ini berwajah dengan pemirsa juga lewat udara lewat udara, lewat online juga. Sudah zamannya ini kan? Iya. memang harus gitu ya. Oke, lanjut. Wahadduhu, batas-batasannya, wajah adalah tulan, panjangnya adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si, dimulai antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Tempat tumbuhnya rambut kepala di mana? Di sini ya. Ini batasnya tadi. Ila muntahal lahyaini, sampai ke rahang dua. Ini rahang dua ini, uang dua. Ini batasan. Ini wajah. Makanya kalau perempuan kalau sholat ya ini ya agak digini kan ya. Mukenanya ini wajahnya kan. Jadi kalau sholat pakai mukena? Enggak, itu yang kerudung itu. Di sini kan. Iya. Kadang kan tidak pakai yang atasnya, cuma hanya pakai kerudungnya, terus ini tidak dipakai, itu tidak sah. Karena kan masih kelihatan. Ya beberapa sih kan namanya wajah kan ini. Iya. Ini berarti kelihatan selain wajah.
itu ya lebih penting. Perempuan, Iya. laki-laki bebas ya. Tidak apa-apa, yang penting menutupi auratnya. Oke, itu tentang Panjang. panjangnya apa istilahnya istilah tempat ya, Wajah. wajah itu yang harus dibasuh. Jadi ketika membasuh hanya tidak mengenai seluruhnya. Itu kan minimal. Iya. Kalau lebih malah bagus kan gitu ya. Karena akan mencorong di hari kiamat. Karena kadang itu kan ya, ada yang tidak membasuh secara keseluruhan, cukup hanya ini saja. Jadi kayak ini nggak kena, itu berarti Tidak sah. tidak sah. Karena wajibun, ya kan? Wajib. Ghuslul wajhi, wajahnya harus kena, ada batasannya. Nah, lebih baik melewati daripada kurang. Kurang. Ya. Monggo, oke, dilanjut ya. Wa ardon, lebarnya ma bainal uduna ini, yaitu di antara dua telinga. Oh iya, ini kalau tidak kena sini ya berarti tidak sah. Iya. Nah, itu hukum ya. Hukum. Nah. Hukmu ghusli syu'uril wajhi, bagaimana hukum membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Kalau Mas Ustadz Mikdad ini banyak rambutnya ya, di wajah. Ini di wajahnya sudah banyak, apalagi yang lain. Saya nggak tahu. Bonus ya. Ya, seperti India ini ya, Syahrukan ya, oh, rambutnya banyak. Iya, sarungannya. Sarungan, Yajibu ghusluha kulluha, wajib membasuh semuanya. Dohiruha wa batinuha, baik itu dohirnya atau batinnya. Tapi ada pengecualian. Wa yustasna min dalika al-lihyatu wal aridani idza kana kasifaini. Kecuali kalau uang itu apa? Rahang ini. Nah, ada apanya ini? Terlalu nganu apa? Tebal Iya. atau ini jambang ya? Iya, jamban. Jambang. Gudeg lah bahasa istilahnya. Jambang pakai G ya. Iya, Nah, kalau G-nya hilang repot. Wah iya. Ini sama ini terlalu Iya. tebal, maka tidak wajib. Hanya cukup membasuh dohirnya saja. Tidak sampai di apa ya, Sek- Kayak siapa itu yang sekarang kan banyak yang memelihara jenggot terlalu panjang itu, kalau dibasuh semuanya repot. Gitu. Itu cukup luarnya saja. Begini cukup luar. Kalau tebal, kalau tipis ya harus kena dohir wa batin. Kalau tebal cuma dohirnya saja. Wa yusannu takhliluhuma, dan disunahkan untuk menyela-nyelani. Ya kan? Min asfala biyadihil yumna. Min asfala, dari bawah dengan tangan kanan. Ya tangan kanan ini ya. Itu bagian daripada sunnah. Sunnah. ya. Sunnahnya seperti itu. Jadi wajah harus kena. Kalau sunnah ya itu tadi Di sela-sela nih. sela-sela ya. Ini kober ya kan. Iya. Kalau istri saya nggak suka kalau ada terlalu panjang-panjang Oh, ini. gitu. Geli ya kan. Oh, gini. Tapi itu menjadi satu ciri mungkin. Tapi kalau orang Arab senang nggak tahu Iya. Allah. Oke, itu sunnah daripada wudhu membasuh wajah tadi, menyela-nyela itu tadi ya, apa namanya, jamban, Jambang. jambang ya. Ya. Terus juga apa namanya, jenggot ya. Iya. Nah, itu bagian, karena jenggot juga setengah daripada wajah ini. Pasti kena ini. Iya, pasti kena. Iya. Nah, itu batasan dari tipis dan tebalnya itu bagaimana? Gitu. Dhabitul lihyati al-kasifati al-khafifati, jenggot yang tebal atau yang tipis itu batasnya gimana? Kalau yang tebal adalah allati la tura basyaratuha, yang tidak kelihatan kulitnya. Yang tidak kelihatan kulitnya min majlisit takhatubi, ketika orang ngobrol. Takhatub kan ngobrol, khitabah, khotob. Kalau kita ngobrol, teman Anda melihat Oke. kok tidak kelihatan itu kulitnya di jambang, nah, maka cukup dibasuh luarnya saja atau janggutnya. Tapi kalau sampai kulitnya masih kelihatan, kanjengnya masih kelihatan ini, nah, maka wajib. Masih harus kena itu. Harus kena. Beda lagi kalau udah tebal. Wajah ya. Iya. Fardu selanjutnya atau masih ada lagi? Yang ketiga ini. Oh, yang ketiga ya berarti. Oke. Furudul. Yang ketiga, fardu yang ketiga berarti. Furudul wudu'i yang nomor Iya. 3. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai ke siku Siku. dua. Siku ya namanya. Siku ya.
Apa itu siku dua? Al-mirfaqani huma al-admani, dua tulang. Ini ada tulangnya gitu. Oh iya. Al-barizani yang menjongol. Apa menjongol apa? Menjongol itu Nampak ya. Yang nampak. Menjongol. Baina sa'idi antara lengan bawah wal adudi dan lengan atas. Nah, lengan bawah itu ini ya. Ini lengan atas. Kalau ada tulang yang menjongol itulah namanya mirfaq. Itu siku. Nah, ini yang menjongol inilah namanya mirfaq. Dan itu harus kebasuh semuanya ya. Wajibul ghuslu juz'in minal adudi. Nah, maka lengan bagian dari lengan atas itu harus ada yang kena. Jadi kan ini kan apa namanya? Ini apa namanya? Siku tadi. Siku Iya. ya, melebihi Sikut, ya. supaya bagian dari lengan atas ada yang kena. Walaupun di sini tertulis itu juz'in, satu bagian. Bagian. Karena ada qaul mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak bisa menjadi sempurnanya wajib tersebut kecuali dengan adanya perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Jadi dilebihkan. Bukan, ya maksudnya setelah tulang ini ada yang kena sedikit dari bagian lengan atas. Tapi itu wajibnya, sunahnya pol sini. Lebih-lebih sampai sini. Ya, minimal sampai sini. Ini kan kalau sampai sini bajunya agak susah ya. Kecuali nggak pakai baju. Oh iya. Mungkin kalau apa namanya dalam sunnah itu ya memang bagusnya ya itu diturai lah ya, tadi yang disampaikan kemarin itu kan Bisa iya, mencorong iya, di mencorong. akhir. Oke, membasuh kedua tangan Iya. sampai ke Siku. siku tadi ya. Oke. Fardu yang keempat. Yaitu mashu ba'din min basyaratir ra'si au sya'rihi. Mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut kepala. Nah, ada tulisannya kan kulit kepala atau rambut kepala. Nah, ini Bagian daripada yang masih di kepala rambut kan ini. kalau sudah melewati dari kepala, Iya. nah, ini maka bukan bagian kepala. Maka yang diusap adalah kulitnya atau rambut yang ada di kepala. Jadi walaupun tidak sampai menetes ke kulit itu ya. sudah sah. Imam Syafi'i. Iya. Hanya sebagian. Imam Syafi'i. Walaupun setetes. Fayakfi walau ba'da sya'ratin. Cukuplah walaupun hanya sebagian rambutnya. Sebagian rambut. Wa syartu sya'ri alladhi yasihu al-masu alaih alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi. Batasan rambut yang boleh diusap adalah jika tidak melewati batas dari kepala. Jika ada rambut panjang, ya, kalau diturunkan sampai ke sini mana? Batok itu apa jenenge? Dahi. Maka kalau mengusapnya di sini nggak sah. Tapi kalau rambutnya masih di sini, maksudnya kalau diturunkan masih di sini masih ya, sah. Makanya paling aman itu ya yang cari yang aman di tengah-tengah. Kalau rambutnya panjang sampai sini, yang dibasuh sini tidak sah. Nggak sah. Karena bukan bagian Iya, kepala. bagian dari kepala. Walaupun rambutnya, nah di sini rambutnya paling aman di unyang-unyang. Iya, sini. Di unyang-unyang itu apa namanya itu? Iya. Unyang itu apa namanya? Unyang-unyang. Nggak tahu unyang-unyang. Yang misalnya lagi dandan ganteng mau syuting ya kan, eman-eman cukup unyang-unyang. Yang repot artis Harus, Jawa itu. iya. Mau naik ke panggung, videoan itu wudunya bagaimana ya? Lewat. Mengusap sebagian kepala. Baik itu kulitnya atau rambutnya. Fardu yang Kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Apa itu mata kaki? Kayak kata dia, al-admani, dua tulang, al-barizani, yang menjongol, yang menonjol, bainal qadami, di antara telapak kaki, wasaki, dan betis. Di antara telapak kaki dan betis ada yang menjongol atau apa? Muncul, tulang yang muncul, itulah namanya ka'bun, mata kaki. Kaki itu punya mata tapi sering kesandung ya kan. Punya mata masih kesandung, ini mata apaan ini? ya mata kaki. Dan setiap kaki punya dua mata,
dua mata. Iya. Wa fi kulli rijlin ka'bani, setiap satu kaki punya dua mata. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, dan wajib membasuh sebagian dari betis. Betis. Naiknya mata kaki di sini ada sedikit saja, itu wajib. Nah, kayak tadi kaidah tadi. Iya, karena memang di atas ya. Supaya mata kakinya kena semuanya. Oh, gitu. Jadi dilebihkan sedikit Lebih-lebih sampai ke ke atasnya betis. lagi ya. Bagus. Tapi bagi cewek tidak disarankan sampai ke atas terus. Oh, gitu. Nanti repot. Bahaya. Dan melanjutkan fardu yang selanjutnya yang ke-6 ya. Keenam adalah tartib. Tartib. Urut ya. Karena li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi, tawaddu'a murattiban. Karena Rasulullah wudunya itu berurutan. berurutan. Jadi tidak boleh membasuh muka dulu baru niat, Tidak atau membasuh muka terus langsung ke membasuh Kaki. kaki. Urut. Tidak bisa ya. Ada satu yang tidak pakai tartib. Ada. Jarang diketahui adalah sesungguhnya ada cara praktis wudhu yang tidak berurutan, Iya, iya. yaitu ketika kita menyilam. Menyilam itu apa ya? Film itu apa ya? Menyelam. Menyelam Ya. di air. Kita misalnya Ustaz Miqdad sama istrinya di pantai Buntu biasanya kan bikin lagu-lagu ya. Itu wudhu gak apa-apa. Oh, gitu. Dengan cara langsung merendamkan diri seluruh tubuhnya, Iya. dan di dalam rendaman nawaitul wudhu, Iya. sah wudhu. Itu sudah kebasuh semuanya. Hanya satu cara saja yang tidak tidak tertib, yaitu ketika kita menyelam ke dalam air, semua anggota tubuh kena terus niat. Hanya satu. Itu kan tidak berurutan pasti. Iya, iya. Ya, Ya berurutan dalam arti langsung kena air semua ya. Nah, Iya itu kan? satu-satunya cara Satu-satunya cara ya. tidak berurutan, yaitu menggomis, orang yang menyilam atau menyelam di air. Menyelam di air ya. Oke. Walaupun lahdotan. Oke. Idza in gomasa fil ma'i walau lahdotan. Jika seseorang menyilam di dalam air walaupun hanya sebentar saja. Wa nawa al wudu'a, dan dia berniat wudu bahwa mungomisun, dia dalam keadaan masih dalam air. Sakoto wujubu tartibi, maka gugurlah wajibnya tartib. Cukup 5 rukun tadi. Wajibnya tartib hilang. Ini menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi yang Ad-Dimashqi ya, dari Damaskus. Ada Nawawi yang dari Indonesia. Ya, ya. Kalau Nawawi Al-Bantani punya istri yang Mbah Hamdana, makamnya di Kudus malah ya. Oke. Bagi yang pengen yang jomblo-jomblo ziarahnya ke Mbah Hamdana itu. Rekomendasi ke sana. Oke, mungkin langsung ke kesimpulannya karena kita terbatas oleh waktu. Ini mungkin kesimpulan daripada fardunya wudhu, karena memang kalau kita membahas terus ini luar biasa. Fardunya wudhu, mungkin kesimpulan sedikit saja simpelnya. Ya, fardunya wudhu itu ya tadi ada 6 ya. Yang satu adalah niat. Tadi niatnya 3 cara yang simpel. Yang 2 adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala atau rambut kepala atau kulit kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tartib, dan tartib ini bisa gugur ketika kita wudhu dalam keadaan menyelam di air walaupun hanya sebentar. Itulah kesimpulan dari fardunya wudhu. Oke, itu ya sahabat Erlisa, ngaji kita pada kesempatan kali ini, yaitu ngaji kitab At-Taqriratus Sadidah bab wudhu. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas mengaji tentang fardunya wudhu. Dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan kita akan masih membahas wudhu lagi ya. Sunnah-sunnahnya wudhu nanti kita akan kupas tuntas sampai kita bisa jelas. Itu, terima kasih Yai atas ilmunya, atas berbaginya kepada sahabat Erlisa, kepada pendengar dan pemirsa. Insyaallah kita akan terus ngaji, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan mengikuti ngaji ngaso atau ngaji posonan di Radio Erlisa. Terima kasih, tetap konsentrasi, raih prestasi,
Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mawidoh Hasanah, motivasi dan keteladanan setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.